Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya di Praktikum Eksperimen Fisika Lanjut. Baik teman-teman sekalian, pada saat ini saya berada di luar laboratorium. Kita lihat di situ ada nama departemen kita ya, Departemen Fisika. Kemudian pada saat ini kita akan melakukan percobaan yaitu efek termolistrik. Nah, tujuan dari percobaan kita kali ini yaitu teman-teman sekalian dapat mempelajari mengenai prinsip efek termolistrik, yaitu efek Seebeck dan efek Peltier. Serta teman-teman sekalian dapat mengukur karakteristik piranti termolistrik. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai efek Seebeck. Efek Seebeck yaitu pembentukan potensial listrik dari adanya perbedaan suatu suhu. Nah, apabila kita memiliki dua buah logam yang memiliki suhu yang berbeda, dari perbedaan suhu tersebut kita bisa mendapatkan delta T, sehingga perbedaan suhu itu bisa dikonversi menjadi potensial listrik. Nah, efek Seebeck ini banyak diaplikasikan di aplikasi sensor seperti termokouple, yang dimana termokouple ini sangat berfungsi untuk mengukur berapa suhu aktual yang ada pada alat ataupun mesin-mesin yang biasa dioperasikan. Nah, kemudian efek Peltier ini merupakan kebalikan dari efek Seebeck. Jika efek Seebeck tadi memproduksi potensial listrik, nah berbeda dengan Peltier yaitu memproduksi panas dan dingin. Jadi apabila ada rangkaian semikonduktor atau termokouple yang dilewatkan arus listrik, nah maka kedua simpangan dari termokouple tersebut akan menghasilkan panas dan dingin. Kemudian selanjutnya saya akan memperkenalkan komponen apa saja yang akan kita gunakan pada percobaan kita kali ini. Yang pertama, di sini kita sudah mempunyai thermoelectric converter. Jadi thermoelectric converter ini alat dari PASCO juga ya. Kemudian kita akan menggunakan power supply. Power supply ini berfungsi untuk percobaan Peltier nanti, di mana kita memberikan listrik dan melihat bagaimana perbedaan panas yang terjadi. Kemudian kita akan menggunakan pemanas air. Pemanas air ini kita akan gunakan nanti untuk menghasilkan air panas yang akan digunakan untuk percobaan efek Seebeck. Dan di sini ada beberapa gelas piala. Kemudian tidak lupa juga sensor suhu. Sensor suhu yang akan kita gunakan untuk mengukur berapa suhu yang dihasilkan dari efek Peltier. Kita juga akan menggunakan es batu. Ya, es batu ini juga digunakan untuk menghasilkan perbedaan suhu dari air panas dan es batu ini, sehingga kita dapat memproduksi potensial listrik. Alat selanjutnya yaitu kita juga menggunakan multimeter. Multimeter ini kita fungsikan bisa sebagai pengukur suhu juga, atau bisa juga untuk mengukur tegangan. Baik teman-teman sekalian, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke percobaannya. Baik teman-teman sekalian, di sini kita memiliki es batu dan air panas ya, serta sensor suhu, atau sensor suhu itu bisa disebut termometer ya. Yang pertama kita masukkan dulu es batunya ke dalam wadah ini. Nah, di piranti termolistrik ini kita harus mengetahui dulu sisi panas dan sisi dingin dari logamnya. Nah, di sisi sebelah kiri ini, di sisi sebelah kiri teman-teman sekalian ya, kalau di saya berarti sebelah kanan. Pokoknya di sisi ini itu merupakan piranti yang dingin, kemudian yang sisi ini merupakan piranti yang panas. Logam yang dinginnya kita masukkan di air yang dingin, kemudian logam yang panasnya kita masukkan ke sisi yang panas. Seperti ini.
Ini panas ya teman-teman. Oke, kita tuang semua. Nah, ini air panas. Ini air dingin. Nah, ini tadi sisi dingin, kemudian ini sisi panas. Coba kita masukkan ke dalam air. Kita tunggu beberapa saat sehingga dia memberikan perbedaan suhu antara dingin dan panas. Nah, di sini kita bisa lihat dengan perbedaan suhu panas dan dingin itu bisa menghasilkan beda potensial sehingga motor listrik yang ada pada piranti ini bisa bergerak. Kelihatan ya, bergerak ya. Tuh. Nah, ini merupakan percobaan efek Seebeck. Sebelum melakukan percobaan ini, tadi saya sudah melakukan pengambilan data dan datanya seperti ini. Pada data ini teman-teman sekalian bisa lihat di situ ada T1, T2 dan perbedaan suhunya atau delta T-nya silakan teman-teman sekalian mengisi. Dan di sini juga ada data beda potensial yang dihasilkan dari delta T yang dibentuk oleh air dingin dan air panas. Nah, kemudian di situ ada data nomor. Nah, nomor ini merupakan waktu pengambilan sampel. Data pertama kita mengambil pada saat T sama dengan 0, kemudian data yang kedua kita ambil pada saat T sama dengan 15 detik dan seterusnya. Jadi perbedaannya 15 detik ambil data, 15 detik ambil data, dan 15 detik ambil data. Dan bisa kita lihat di sini sudah beberapa menit tapi motornya masih terus berputar. Motor ini berhenti apabila suhu yang ada di air dingin dan suhu yang ada di air panas itu mulai setimbang. Jadi apabila mulai setimbang, delta T-nya sudah sangat kecil, maka motor listriknya akan berhenti. Kemudian percobaan yang kedua yaitu efek Peltier. Nah, efek Peltier ini kebalikan dari efek Seebeck. Apabila di percobaan ini kita memanfaatkan beda suhu atau perbedaan suhu air dingin dan air panas menjadi listrik, Peltier yaitu memanfaatkan potensial listrik berubah menjadi panas dan dingin. Set alatnya seperti ini. Di sini ada kutub positif, kita masukkan. Kemudian negatif kita masukkan juga. Setelah itu kita mengatur 4,5 volt karena di piranti ini dia maksimal 5 volt dan arusnya sebesar 2 ampere karena di pirantinya maksimal 3 ampere. Nah, bisa kita lihat di sini sudah terbentuk perbedaan suhu ya. Ini sisi panas dan ini sisi dingin. Kedua lempengan ini sudah saya ukur menggunakan termometer dan datanya seperti ini. Kemudian ada T1 dan T2. Nah, T1 itu yang dingin, kemudian T2 itu yang panas. Dan silahkan teman-teman sekalian menghitung berapa delta T-nya. Dan nomornya tadi sama, kita mengambil data per 15 detik. Jadi data pertama itu merupakan T sama dengan 0, kemudian data selanjutnya diambil per 15 detik. Dan di sini bisa kita lihat dia sudah tidak bergerak lagi. Agak lambat karena perbedaan suhu yang dibentuk dari kedua air ini sudah mulai ketimbang atau perbedaan suhunya tidak dapat menggerakkan motor yang ada di piranti ini. Kemudian ini merupakan material semikonduktor yang digunakan pada piranti ini. Materialnya seperti ini.
Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah melakukan percobaan yaitu efek termolistrik, yang dimana tadi yang pertama kita melakukan percobaan efek Seebeck dan dilanjutkan dengan percobaan efek Peltier. Selanjutnya dari data yang kita peroleh tadi, silakan teman-teman sekalian membuat kurva antara delta T versus dengan delta V, yaitu perubahan suhu dan perubahan tegangan. Kemudian selanjutnya buat kurva antara delta T versus T, kemudian delta V versus T. Dan kemudian untuk percobaan Peltier silakan membuat kurva yaitu delta V dan delta T. Kemudian untuk pembahasannya, yang pertama silakan teman-teman sekalian membahas mengenai efek Seebeck, dan kemudian yang kedua membahas mengenai efek Peltier. Selanjutnya silakan membahas mengenai data yang kita peroleh tadi yaitu efek Seebeck dan efek Peltier. Kemudian bahas aplikasi dan jenis-jenis material termokopel yang teman-teman sekalian ketahui minimal 3 buah ya. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja percobaan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama berkontribusi untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak air biar matang. Sapri yang so ganteng.